Pak Wahyu dikenal sebagai pengusaha sukses yang disegani. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit kota, berpagar tinggi dengan satpam yang berjaga selama 24 jam. Setiap pagi, halaman rumah itu ramai oleh aktivitas para asisten rumah tangga yang membersihkan mobil mewah, menyiram taman luas, dan menyiapkan sarapan di ruang makan besar berlantai marmer. Bu Cindy, istrinya, selalu tampil rapi dengan pakaian elegan, sibuk mengatur jadwal sosial, arisan eksklusif, dan acara resmi yang harus dihadiri bersama suaminya. Di rumah itu tinggal Kayla, putri sematawayang Pak Wahyu dan Bu Cindy. Kayla tumbuh dalam kecukupan yang nyaris tanpa batas. Kamarnya luas, lengkap dengan meja belajar modern, rak buku impor, dan jendela besar yang menghadap taman hijau. Setiap pagi, Kayla bangun dengan alarm lembut dari ponsel mahalnya, lalu bersiap ke kampus dengan pakaian modis yang selalu tampak sempurna. Sopir pribadi sudah menunggu di depan rumah, mengantarnya ke universitas ternama tempat ia berkuliah. Di kampus, Kayla dikenal sebagai mahasiswi cerdas dan populer. Ia duduk di bangku depan ruang kuliah ber-AC, mencatat materi dengan tablet, dan aktif berdiskusi dengan dosen. Seusai kelas, ia sering menghabiskan waktu di kafe kampus bersama teman-temannya, membicarakan tugas, rencana magang di perusahaan besar, atau sekadar tren terbaru. Kehidupan akademiknya berjalan mulus, fasilitas lengkap, relasi luas, dan masa depan yang seolah sudah tertata rapi oleh status keluarganya. Sore hari, Kayla biasanya mengikuti kegiatan organisasi atau les tambahan. Jika lelah, ia tinggal pulang lebih awal dan beristirahat di rumah mewahnya. Malam di rumah Pak Wahyu selalu tenang dan nyaman. Makan malam disajikan lengkap. Obrolan di meja makan sering berkisar tentang bisnis, proyek, dan rencana masa depan Kayla yang diharapkan kelak mengikuti jejak sang ayah. Dalam semua kemewahan itu, Kayla tak pernah kekurangan apapun kecuali mungkin pemahaman tentang bagaimana rasanya hidup tanpa pilihan. Berbeda jauh dengan kehidupan Radit. Radit adalah pemuda sederhana yang tinggal di gang sempit di pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding tembok yang mulai retak, dengan atap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Setiap subuh, Radit sudah bangun, menyiapkan diri dengan air seadanya, lalu berjalan kaki menuju pul angkot. Ia bekerja sebagai buruh sopir angkot, mengemudikan kendaraan tua yang catnya mulai pudar dan mesinnya sering rewel. Pagi hingga sore, Radit menyusuri jalanan kota, menjemput dan menurunkan penumpang dengan sabar. Panas, hujan, macet, dan penumpang yang kadang bersikap kasar sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Pendapatannya tak menentu. Jika sepi penumpang, uang yang dibawa pulang hanya cukup untuk makan sederhana dan membantu keluarganya. Namun, Radit jarang mengeluh. Baginya, bisa bekerja dengan jujur sudah menjadi hal yang patut disyukuri. Saat istirahat, Radit sering duduk di bangku kecil pinggir jalan, meneguk teh manis hangat sambil memandang lalu lintas yang sibuk. Ia melihat mahasiswa, pekerja kantoran, dan mobil-mobil mewah berlalu lalang. Dunia yang terasa begitu dekat,
namun sekaligus jauh darinya. Malam hari, setelah menyetor hasil kepada pemilik angkot, Radit pulang dengan tubuh lelah. Ia makan sederhana, lalu merebahkan diri sambil memikirkan hari esok yang tak pernah pasti. Dua kehidupan itu, Kayla dengan kemewahannya dan Radit dengan kesederhanaannya, berjalan di kota yang sama, di jalan-jalan yang mungkin saling bersinggungan, namun dipisahkan oleh jarak sosial yang begitu nyata. Mereka hidup dalam ritme berbeda, dengan harapan dan tantangan masing-masing. Kayla tumbuh dengan segala fasilitas, sementara Radit bertahan dengan kerja keras. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan pertemuan dua dunia yang selama ini hanya saling memandang dari kejauhan. Radit tidak pernah membayangkan bahwa perasaannya pada Kayla akan tumbuh sejauh itu. Awalnya hanya kagum pada caranya berbicara sopan kepada siapapun, pada senyum yang tak pernah merendahkan, meski hidup mereka seperti dua dunia yang tak mungkin bersinggungan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sering berbincang singkat di sela kesibukan, Radit sadar ia jatuh cinta sepenuh hati. Dengan keberanian yang ia kumpulkan berhari-hari, Radit akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Kayla. Bukan dengan kata-kata mewah, hanya kejujuran sederhana tentang seorang pemuda yang tahu dirinya tak punya apa-apa selain ketulusan dan kerja keras. Kayla terdiam lama, air matanya jatuh perlahan. Bukan karena tak ada rasa, tapi karena ia tahu betapa rumit jalan yang ada di depan mereka. Kayla mengakui bahwa perasaannya pada Radit nyata. Bersamanya, ia merasa menjadi manusia biasa, bukan sekadar anak pengusaha dengan masa depan yang sudah digariskan orang lain. Namun kebahagiaan itu tak pernah sempat tumbuh utuh. Beberapa hari kemudian, Pak Wahyu dan Bu Cindy mengetahui kedekatan mereka. Amarah itu datang tanpa aba-aba. Radit dipandang bukan sebagai pemuda yang mencintai putri mereka, melainkan sebagai ancaman bagi nama baik dan masa depan keluarga. Pak Wahyu dengan tegas melarang Kayla berhubungan lagi dengan Radit. Cinta tidak cukup untuk hidup, katanya dingin. Kami tidak membesarkanmu untuk hidup dalam kekurangan. Kayla menangis, memohon, mencoba menjelaskan bahwa kebahagiaan tak selalu tentang status dan harta. Namun kata-katanya tenggelam oleh ambisi orang tua yang telah lama merencanakan hidupnya. Dalam diam, Kayla mulai dijauhkan. Ponselnya diawasi, jadwalnya diatur, ruang geraknya dibatasi. Tak lama kemudian, keluarga memperkenalkan seorang lelaki, mapan, terpelajar, anak dari keluarga terpandang. Lelaki itu datang bersama orang tuanya, membawa senyum sopan dan rencana masa depan yang rapi. Di hadapan mereka semua, Kayla hanya duduk tertunduk. Hatinya berteriak, namun suaranya terpenjara. Hari pertunangan itu datang seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Rumah mewah dipenuhi tamu, bunga, dan doa-doa kebahagiaan. Kayla mengenakan busana indah, tersenyum sebagaimana yang diharapkan semua orang. Tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya hancur berkeping-keping. Radit mengetahui kabar pertunangan itu dari orang lain. Ia duduk lama di dalam angkotnya, menatap jalan yang basah oleh hujan sore. Dadanya sesak
Tapi ia tak menangis, ia hanya tersenyum pahit. Senyum seseorang yang sadar bahwa cintanya memang tak pernah diberi ruang untuk menang. Setelah pertunangan, kabar pernikahan pun mulai direncanakan. Orang tua calon suami Kayla sepakat menunggu hingga Kayla menyelesaikan kuliahnya. Semuanya tampak sempurna di mata keluarga besar. Masa depan Kayla telah ditentukan, tertata, rapi, tanpa celah. Kecuali satu hal, hatinya tidak pernah diminta pendapat. Kayla menjalani hari-harinya seperti bayangan. Di kampus, ia tetap berprestasi. Di rumah, ia tetap patuh. Namun setiap malam, ia memandang langit dari jendela kamarnya, mengingat percakapan singkat, tawa sederhana, dan ketulusan yang pernah ia temukan pada Radit. Sementara itu, Radit kembali pada hidupnya yang sederhana, mengemudi angkot, mengantar penumpang, menelan lelah sendirian. Kadang, tanpa sadar, ia berhenti di tempat-tempat yang pernah mereka lalui bersama, bukan untuk berharap, hanya untuk mengenang bahwa pernah ada cinta yang tulus, meski tak pernah diberi kesempatan menang. Waktu berjalan, tapi luka tidak benar-benar sembuh. Kayla dan Radit belajar hidup di jalan masing-masing, membawa kenangan yang sama tentang cinta yang kalah bukan karena kurang kuat, tapi karena dunia tak pernah adil pada mereka yang mencintai tanpa kuasa. Dan di antara gemerlap masa depan yang telah ditentukan, serta jalanan kota yang tak pernah peduli, kisah mereka berakhir tanpa kebersamaan. Menyisakan satu pelajaran pahit, tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Sebagian hanya ditakdirkan untuk dirasakan, lalu dilepaskan.